Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurjana dengan NPM 20010111103 dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Di sini saya akan menjelaskan makalah pertemuan ketiga mengenai beberapa komponen dalam kompetensi dasar mengajar. Nah, yang akan saya bahas pertama kali ialah mengenai keterampilan menjelaskan dan mengelola kelas. Kita masuk ke dalam komponen yang pertama, yaitu keterampilan menjelaskan. Apa sih keterampilan menjelaskan ini? Nah, keterampilan menjelaskan ini merupakan sebuah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat. Definisi dengan contoh atau dengan suatu hal yang belum diketahui oleh murid atau siswa. Adapun tujuan dari keterampilan ini itu menjelaskan keterampilan menjelaskan ini bertujuan untuk membimbing murid memahami materi yang dipelajari, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah, untuk memberikan balikan atau feedback kepada seorang murid mengenai tugas pemahamannya, untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Nah, membimbing murid untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran yang baik, serta mendapatkan bukti dalam pemecahan masalahnya. Nah, kemudian dapat menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum dalam objek serta bernalar. Juga dapat membantu siswa untuk berpikir secara logis, estetis, dan moral, melatih siswa untuk berpikir, menggunakan sebab dan akibat, melatih siswa untuk mandiri dalam mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri. Kemudian menanamkan sikap yakin pada dirinya bahwa berpikirnya itu sudah benar. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini merupakan keterampilan seorang guru atau pendidik untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas agar pelajaran itu dapat berjalan secara optimal. Nah, mengembalikannya ke bentuk yang stabil bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Kemudian, mengelola kelas ini adalah kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal pada saat proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu berjalan. Adapun prinsip-prinsip mengelola kelas itu, yang pertama itu adalah kehangatan dan keantusiasan. Nah, hal ini dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang akan merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Kemudian apa sih yang kedua? Nah, komponen yang kedua yaitu tantangan penggunaan kata-kata. Tindakan atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Nah, sehingga mengurangi tingkah laku siswa yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan sebuah kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif, dan itu dapat menghindari kejenuhan pada murid saat pelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu keluasan. Keluasan ini berdasarkan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya, dapat kemungkinan munculnya gangguan siswa itu serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang kelima yaitu penekanan. Penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, pada proses mengajar dan mendidik, guru itu harus menekankan hal-hal yang positif dalam agar dapat menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif. Kemudian yang keenam ialah penanaman disiplin diri. Nah, hal ini menjadi hal yang harus ada pada diri siswa. Nah, pengembangan disiplin diri ini pada siswa merupakan sebuah tujuan akhir dari sebuah pengelolaan kelas. Oleh karena itu, guru itu harus selalu memberikan dorongan kepada siswanya agar siswa tersebut melaksanakan kedisiplinan pada dirinya sendiri, sehingga
Dan seorang guru itu hendaknya menjadi contoh atau teladan bagi peserta didiknya. Kemudian pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu selanjutnya keterampilan selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu keterampilan menutup pelajaran dan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, keterampilan menutup pelajaran. Nah, keterampilan menutup pelajaran ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didiknya terhadap materi yang telah dipelajari serta mengakhiri kegiatan pembelajarannya. Nah, adapun komponen keterampilan ini keterampilan menutup pelajaran ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti dari semua pelajaran. Kemudian, membuat ringkasan pelajaran. Selanjutnya yaitu mengevaluasi untuk menutup pelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan itu yang pertama, menarik kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari atau yang telah kita sampaikan. Kesimpulan bisa dilakukan oleh guru, peserta didik, ataupun permintaan guru atau oleh peserta didik bersama guru. Kemudian yang kedua, mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian atau tujuan dan keefektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada waktu pelajaran berlangsung. Kemudian menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari dan tugas-tugas yang harus dikerjakan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan post-test baik secara lisan ataupun secara tulisan, bahkan perbuatan. Selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di sini secara fisik itu bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil. Nah, seorang untuk perorangan, pengajaran kelompok kecil ini memungkinkan guru untuk memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa tersebut, maupun antara siswa dengan siswa yang lain. Namun, bukan berarti dalam hal ini guru itu hanya menghadapi satu kelompok atau satu orang saja, namun sepanjang waktu dalam pembelajaran. Nah, pada dasarnya bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam dalam pemberian tugas. Kemudian membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran. Kemudian pemberian tugas yang jelas, menantang, dan menarik. Untuk melakukan pembelajaran perorangan perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir seorang peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.